Ada bulan yang selalu kembali, dan setiap kali ia datang, aku merasa sedang dipanggil untuk merenung lebih dalam tentang arti keberadaanku. Bulan itu bernama Juli, bukan sekedar angka baru di kalender, bukan sekedar lembaran baru yang disobek dari dinding, melainkan sebuah simbol, sebuah tanda yang menuntun kita untuk bertanya, apakah kita sungguh hidup atau hanya berjalan di antara waktu. Manusia sering menyebut bahagia. Kita menyebutnya sederhana, kita menyebutnya indah, tapi apa sebenarnya itu kebahagiaan? Apakah ia hanya sensasi singkat ketika matahari menembus jendela kamar, atau tawa yang pecah di antara teman, ataukah ia sebuah keadaan batin yang lebih dalam, yang bahkan tidak bergantung pada apa yang terlihat? Juli membuatku mempertanyakan itu semua, karena kebahagiaan seperti waktu itu selalu hadir tapi juga selalu hilang. Ia datang seperti udara. Iya, kita hirup, kita nikmati, lalu ia menghilang tanpa bisa kita tahan. Kalau begitu, apakah kebahagiaan pernah benar-benar kita miliki, ataukah ia hanya singgah, sekedar menandai bahwa kita masih hidup? Aku sering berpikir, hidup ini bukan kumpulan hari yang panjang, melainkan kumpulan momen singkat yang kita beri makna. Matahari terbit, tawa kecil, pelukan sederhana, semua itu bukan sekedar kejadian. Mereka adalah tanda, tanda bahwa kita masih ada, bahwa kita masih berjalan. Tapi bukankah itu juga menakutkan? Kalau bahagia hanya sekejap, berarti setiap kali kita merasakannya, kita sekaligus sedang mendekati kehampaan. Seperti menyalakan lilin di tengah malam, yang cahayanya indah, tapi sekaligus mengingatkan kita bahwa pada akhirnya lilin itu pun akan habis. Maka, apakah kita harus terus menyalakan lilin, atau kita harus belajar melihat dalam gelap? Juli selalu datang untuk menantangku dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Aku bisa saja merayakan bulan ini dengan senyum, dengan syukur, dengan afirmasi sederhana, tapi di balik itu semua ada suara kecil yang berbisik, apa makna syukur itu sendiri? Apakah syukur hanyalah ucapan terima kasih atas sesuatu yang kita sukai, ataukah syukur justru ujian? Mampukah kita berterima kasih juga pada hal-hal yang menyakitkan, pada luka, pada kehilangan, pada hampa? Kalau syukur hanya akhir dari yang menyenangkan, bukankah itu syukur yang rapuh? Tapi kalau syukur bisa tumbuh bahkan dari penderitaan, maka di sanalah letak kekuatan sejatinya. Aku bertanya lagi, apakah waktu itu berjalan, ataukah kita berjalan di dalamnya? Kalau waktu yang berjalan, kita hanyalah penumpang yang duduk diam, terbawa arus. Tapi kalau kitalah yang berjalan, waktu hanyalah panggung yang menunggu kita untuk kita isi dengan makna. Juli datang bukan untuk memberiku hari-hari baru. Juli datang untuk menanyakan, apa yang akan kamu isi dalam ruang kosong ini? Dan pertanyaan itu lebih berat daripada sekedar pertanyaan tentang apa yang membuatmu bahagia hari ini. Karena ia memaksaku untuk merenung tentang apa arti dari semua kebahagiaan itu sendiri. Manusia sering mencari bahagia, seolah itu tujuan akhir, tapi mungkin bahagia bukan tujuan, melainkan penanda,
seperti bintang di langit. Kita tidak bisa meraihnya, tapi kita bisa berjalan dengan cahaya yang Ia berikan. Bahagia bukan kepemilikan, bahagia adalah arah. Dan setiap kali kita merasa senang, mungkin itu hanya semesta yang sedang berkata, teruslah berjalan, kamu di jalur yang tepat. Juli dengan segala keheningannya selalu membawaku ke percakapan dengan diriku sendiri. Aku bertanya, apakah aku benar-benar hidup, ataukah aku hanya sekedar mengikuti ritme orang lain, standar orang lain, kebahagiaan orang lain. Karena bahagia sejati mungkin bukan ketika semua terlihat sempurna, tapi ketika kita bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Bahagia yang sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak butuh segalanya. Iya, karena kebahagiaan itu sederhana dan kesadaran itu membutuhkan keberanian. Ada kalimat yang selalu berputar di kepalaku, yaitu hidup adalah perjalanan untuk kembali kepada diri sendiri. Kalau begitu, semua yang kita sebut sebagai indah, senang, syukur, hanyalah petunjuk jalan. Kita tidak berhenti di sana, tapi kita belajar membaca tanda-tandanya. Tawa teman, pelukan keluarga, sinar matahari pagi, semua itu bukan kebahagiaan itu sendiri, melainkan jendela kecil menuju pemahaman bahwa kita ada, kita eksis, dan eksistensi itu, meski singkat, tetap layak dirayakan. Dan Juli kali ini, aku tidak hanya ingin tersenyum, aku ingin mengerti kenapa aku tersenyum. Aku tidak hanya ingin bersyukur, aku ingin memahami apa arti syukur ketika dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginanku. Aku tidak hanya ingin merayakan hal-hal kecil, aku ingin bertanya, mengapa hal-hal kecil itu justru lebih bermakna daripada hal-hal besar yang kita kejar mati-matian? Dan mungkin jawabannya sederhana, yaitu karena hal kecil tidak menipu, ia hadir apa adanya, sedangkan hal besar seringkali hanya ilusi, bayangan dari ego kita sendiri. Maka untuk Juli kali ini, aku tidak ingin sekedar berkata, aku bahagia. Aku ingin menguji diriku dengan pertanyaan, apakah aku mampu tetap berkata demikian, bahkan ketika bahagia itu rapuh, singkat, dan sementara. Kalau iya, berarti aku tidak lagi menggantungkan hidup pada hal-hal di luar diriku. Kalau iya, berarti aku sudah menemukan rumah dalam diriku sendiri. Dan kalau iya, berarti kebahagiaan itu bisa abadi dalam diriku. Bulan Juli, kamu adalah cermin. Bukan hanya untuk melihat wajahmu hari ini, tapi juga untuk menyingkap jiwa yang tersembunyi di baliknya. Kamu memaksaku untuk berpikir, untuk menggali, untuk menantang diriku sendiri. Dan meski berat, aku bersyukur. Karena lewat pertanyaan-pertanyaanmu itu, aku bisa terus berjalan, terus mencari, terus memahami. Mungkin bahagia bukan jawaban, bahagia hanyalah pintu. Dan di balik pintu itu, ada ruang luas bernama makna. Untuk bulan Juli, terima kasih sudah datang lagi dengan semua pertanyaan yang kau bawa. Dan untuk diriku sendiri, semoga aku cukup berani untuk tidak hanya mencari senyum, tapi juga memahami arti dari semua senyum itu. Karena pada akhirnya, bukan bahagia yang membuat kita hidup, tapi kesadaran bahwa kita sedang hidup. Dan semoga kita selalu berada dalam kebahagiaan.